Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Khairun Najmi Ali dengan NIM C1CN019444, mahasiswa Universitas Jambi, program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul analisis deskriptif guna untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Definisi metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek. Dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Selanjutnya ada menurut Nazir dalam buku metode penelitian, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Menurut Sugiono, menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambar atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang sama. Selanjutnya ada bentuk metode deskriptif. Terdapat ciri-ciri yang pokok pada metode deskriptif, antara lain memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan atau permasalahan yang bersifat aktual, menggambarkan fakta tentang permasalahan yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang seimbang. Pekerjaan peneliti bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga mengarahkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah. Selanjutnya ada jenis penelitian deskriptif. Metode yang pertama ada metode survei, metode deskriptif kesinambungan, penelitian studi kasus, penelitian analisa pekerjaan dan aktivitas, penelitian tindakan atau action research. Selanjutnya ada penelitian perpustakaan, yang terakhir adalah penelitian komparatif. Selanjutnya adalah langkah dalam metode deskriptif. Secara singkat dapat diketahui terdapat beberapa langkah dalam metode penelitian deskriptif, yaitu mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif. Yang kedua adalah membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas, menentukan tujuan dan manfaat penelitian, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kelima adalah menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian. Yang keenam adalah mendesain metode penelitian yang hendak digunakan, termasuk menentukan populasi, sampel, teknik sampling, instrumen pengumpulan data, dan menganalisis data. Yang ketujuh adalah mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistik yang relevan. Yang terakhir adalah membuat laporan penelitian. Contoh metode penelitian deskriptif. Banyak jenis penelitian banyak jenis metode penelitian yang menunjukkan sebagai penelitian deskriptif. Setiap ahli penelitian sering dalam memberikan informasi tentang pengelompokan jenis penelitian deskriptif cenderung sedikit bervariasi. Perbedaan itu biasanya dipengaruhi oleh pandangan dan pengetahuan yang menjadi latar belakang para ahli tersebut. Dari aspek bagaimana proses pengumpulan data dilakukan, contoh penelitian deskriptif minimal dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu penelitian laporan diri, studi perkembangan, studi kelanjutan, dan studi sosiometrik. Baiklah, sekian presentasi materi dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.